Siapa cerita hari ini? Ya. Jadi kalian selesai tinggal di soalnya mata. Dewasa, cara, pastilah, terjadi. Kenapa? Kita aja. Soalnya dia tuh ya di situ. Juga satu dan juga dua sama. Sama itu. Kita lihat. Berapa besar keluar. Oke. Jangan kemarin tadi ada sama itu. Kita kan sama. Ada sudah masuk tahu ini lagi. Iya deh, kamu tes hati ya? Iya kan? Kita tahu dari mana? Dari itu. Itu sama. Itu jenis. Itu Siap. Terima kasih dokter. Pada pagi saya akan membacakan tentang tata laksana pada aorta torakal yang juga meluas ke arcus aorta dok. Ini dengan panduan dari SPSS 2019 guideline. Ini untuk rekomendasi kelasnya, tabel, dan juga level of evidence. Kemudian jadi di sini yang pada aneurisma torakal aorta itu dari population based study di sini dari guideline disampaikan bahwa 60% kasus itu terjadi pada root ascending aorta, 40% terjadi pada descending thoracic aorta, dan 10%-nya di arcus aorta yang biasanya itu bisa disertai dengan satu atau lebih segmen dari torakal aorta lainnya. Kemudian untuk penambahan diameter di sini disampaikan rata-rata apabila pada ascending aortic aneurysm itu sekitar 1 mili per tahun dan pada descending aortic aneurysm itu sekitar 2,9 mm per tahun. Di mana penambahan rate ini biasanya akan lebih cepat pada diameter aneurisma yang besar. Kemudian 21% pada kasus dengan aneurisma torakal aorta ini biasanya dihubungkan dengan family history. Selain itu juga TA ini resikonya tinggi pada pasien-pasien dengan kelainan jaringan ikat. Dan biasanya ini kita curigai pada pasien-pasien usia muda yang mengalami TAA. Pada guideline ini juga disampaikan ada klasifikasi, yaitu pertama ada konfigurasi dari arcus aorta, yaitu di mana konfigurasi ini berdasarkan pada origin dari brachiosefalik, itu dari horizontal plane, kurvatur mayor dan juga kurvatur innernya. Kemudian di sini juga disampaikan karena kita membahas mengenai thoracic aortic dissection, aneurysmatic. Jadi di sini masih menggunakan klasifikasi untuk Stanford. Kemudian untuk Stanford Type A itu direkomendasikan dari jurnal ini saat ini ada dengan menggunakan total arch replacement dan bila dan juga direkomendasikan untuk di-extend dengan frozen elephant trunk. Kemudian ada juga di sini sampaikan adanya hemi arch replacement, hanya saja tidak direkomendasikan karena tingkat reintervensinya tinggi. Reintervensi ini biasanya dihubungkan dengan karena false lumen yang masih paten pada distal anastomosis yang terjadi akibat post-donorism atau dehiscence dari anastomosisnya. Sehingga pada type A aortic dissection ini lebih direkomendasikan untuk langsung dikerjakan total arch replacement dan atau bisa juga disertai dengan frozen elephant apabila memang ada klinis dari malperfusi. Kemudian untuk tipe B aortic dissection ini apabila diseksinya perluasannya itu distal dari arcus, biasanya ini juga bisa ekstensi naik ke atas ke retro, itu aortic arch sekitar 16,5%. Kemudian biasanya untuk yang tipe B yang klinisnya complicated itu biasanya apabila lesi berada di inner curvature. Jadi memang di sini kenapa disampaikan ternyata LSA ini mampu memberikan suatu efek protektif untuk mencegah terjadinya suatu perluasan diseksi ke retrograde. Kemudian di sini juga disampaikan selain Stanford A dan B juga ada pengklasifikasian baru yaitu non A non B aortic dissection. Jadi ini adalah lesi di mana perluasannya hingga ke arcus, tapi tidak sampai melewati hingga mencapai ascending.
Kemudian ini seperti yang saya sampaikan tadi dari population base itu risikonya sekitar 10-11%, dan biasanya ini memerlukan tata laksana emergensi. Karena apabila lesi ini pada arkus, umumnya akan perkembangan dari diseksinya akan sangat cepat dan risiko rupture-nya tinggi dan risiko malperfusinya juga sangat tinggi. Selain itu juga di sini yang akut aortic dissection, selain patologi ada yang true dan false lumen, juga ada lesi yaitu yang disampaikan adalah aortic intramural hematum dan juga penetrating aortic ulcer. Untuk aortic intramural hematum ini didefinisikan sebagai apabila kita pada evaluasi CTA akan didapatkan suatu gambaran berupa crescent shape dengan luas ketebalan sekitar lebih dari 5 mm. Kemudian ditampak di sini adalah patognomoniknya adalah tidak adanya perobekan membran atau juga disrupsi dari IMH. Misalnya surgical intervention itu diindikasikan pada IMH jika itu meliputi pada ascending aorta, kemudian aortic diameter di tempat IMH ini lebih dari 50 mm dan pasien mengeluhkan adanya nyeri yang persisten. Pada kasus penetrating aortic ulcer ini, pada CTA akan kita dapatkan gambaran patognonik berupa ulcerasi dari atherosclerotic plaque, dan ini terjadi karena robekan atherosclerosis tersebut merobek internal elastic lamina dan akhirnya terjadi seperti outpouching lesion seperti ini pada CTA. Dan biasanya ketika kita anamnesis, itu biasanya pada pasien ada faktor risiko atau atherosclerosis yang seperti hypertension kronik yang tidak terkontrol, dan juga diabetes mellitus dan juga merokok. Kemudian surgical intervention pada penetrating aortic ulcer ini biasanya dipertimbangkan apabila pasien mengeluhkan adanya persisten atau recurrent pain, kemudian ada risiko untuk pecah, dan juga dievaluasi adanya peningkatan dari diameter dari PAU-nya yang cepat. Atau apabila pertama kali kita ketemukan lesi PAU ini, diameter dari PAU-nya lebih dari 20 mm dan untuk lehernya ini lebarnya lebih dari 10 mm, itu dipertimbangkan untuk segera dikerjakan tindakan intervensi baik endovaskular maupun open. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Kemudian di sini ada juga rekomendasi untuk pertimbangan intervensi. Itu disampaikan apabila adanya aneurismatik pada arkus aorta, itu diameter lebih dari 55 mm. Di sini juga di guideline ini menyampaikan beberapa imaging dan modalitas diagnostik yang direkomendasikan. Di sini CTA masih menjadi first choice karena modalitas ini bisa cepat dikerjakan. Kemudian walaupun sebenarnya ada modalitas yang lebih superior dibandingkan CTA, itu magnetic resonance image, karena mampu memvisualisasi anatomikal yang lebih baik, namun biasanya pengerjaannya lebih lama. Dan biasanya pada pasien-pasien dengan hemodynamic unstable, sehingga CTA lebih direkomendasikan untuk kita dapat mentopografi melihat dari lokasi lesi tersebut. Kemudian di sini juga ada pertimbangan bisa dikerjakan ultrasound. Ultrasound di sini adalah mengevaluasi bisa dengan TEE atau TEE dan juga intravascular ultrasound. Untuk di sini juga penting disampaikan kita perlu mengultrasound mengevaluasi dari circular Willis. Jadi untuk kembali lagi untuk CTA, jadi di sini perlu dikerjakan jika kita pada pasien kecurigaan pada diseksi aorta torakal, itu penting sekali untuk kita melakukan CTA evaluasi dari supra-aortic branch hingga ke femoral. Kemudian di sini DCA bisa pertimbangan DCA ini dikerjakan apabila pasien ada klinis CAD atau pasien ada riwayat CAD sebelumnya. Kemudian di guideline ini juga meng-highlight adanya beberapa monitoring yang selama prosedur aortic arch repair ini harus setidaknya harus ada. Seperti itu, yaitu pertama adalah invasive arterial pressure monitoring. Jadi di sini direkomendasikan karena kita melakukan prosedur pada arkus aorta, maka setidaknya minimal 3 tempat yang harus dipasang ABP, yaitu di kedua ekstremitas superior dan satunya lagi adalah femoral artery. Kemudian transesofageal ekokardiografi ini juga penting untuk apabila kita akan meletakkan kanulasi, mengevaluasi arkus. Kemudian pada beberapa kasus bisa juga tindakan kanulasi kita bisa membuat suatu diseksi baru, sehingga penting kita memasang TE pada setiap intervensi thoracic aortic dan juga aortic arch repair. Kemudian karena kita mengintervensi pada supra-aortic branch, maka kita penting untuk mengevaluasi yang disebut dengan near infrared spectroscopy based regional oxygenation monitor. Jadi ini memonitoring kadar HB
untuk perfusi dari cerebral, di mana itu dijaga agar range 60% sampai 70%, atau apabila pasien sudah masuk ke hypothermic circulation arrest, setidaknya itu dia near-nya itu sekitar 50 sampai 60% terjaga. Kemudian Central Nervous System Electrophysiology Function Monitor. Jadi ini disampaikan juga perlu pertimbangan untuk dipasangkan suatu monitoring EEG. Jadi untuk melihat apakah efektif dari hypothermic circulation arrest kita itu untuk menurunkan metabolisme atau aktivitas listrik di brain. Kemudian ada spinal cord perfusion monitoring dan lumbar cerebral fluid drainage. Jadi untuk monitoring dari CSF ini tidak rutin dikerjakan, namun apabila tindakan kita ternyata ekstensif, yaitu perlu full coverage lebih dari 4 teritori dari aortic thoracal, maka SCI ini perlu kita monitoring, di mana targetnya adalah sekitar 7 sampai 10 mm Hg, karena apabila terjadi suatu peningkatan, maka pasien akan jatuh ke kondisi pokoknya berisiko untuk mengalami. Target untuk drainasenya ini disampaikan dalam jurnal ini adalah 10 mm per jam. Kemudian 10 cc per jam. Kemudian multisite temperature monitoring. Multisite temperature monitoring ini juga sangat penting karena kita akan melakukan hypothermic circulation tersebut. Jadi beberapa tempat yang utama dipasangkan adalah ada di nasofaring, ada di timpani, dan juga di rektum. Kenapa penting kita temperatur monitoring di nasofaring adalah untuk sekali lagi kita memastikan bahwa hypothermic kita untuk menurunkan cooling, menurunkan metabolisme otak kita tuh berhasil. Kemudian selanjutnya adalah rutin karena kita akan memberikan hipertensi, tentu saja kita harus monitoring coagulation state dari pasien baik saya dengan ACT. Kemudian di sini untuk rekomendasi tadi pada Stanford A itu dikerjakan adalah open aortic arch replacement bisa dengan ditambahkan frozen elephant atau dengan elephant trunk konvensional. Jadi jadi di sini salah satu open aortic arch replacement tekniknya ini adalah teknik island. Kemudian ini adalah selective reimplantation teknik. Ini tergantung dari technical, dari surgeon dan juga ketersediaan. Namun di sini disampaikan lebih direkomendasikan adalah selective reimplantation teknik. Kenapa? Karena akan lebih banyak bagian native dari pembuluh darah yang umumnya juga terlibat atau mengalami diseksi, kita bisa hilangkan total. Sehingga resiko recurrency-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan teknik islands. Kemudian selanjutnya apabila ini adalah elephant trunk atau frozen elephant trunk teknik, ini dari guideline ini disampaikan rekomendasinya 2B itu perlu dikerjakan apabila pasien terdapat klinis malperfusi. Dan juga ternyata di sini disampaikan bahwa ekstensi penambahan setelah dilakukan TAR itu jika ditambahkan sampai ke bawah itu akan juga mengurangi resiko recurrency karena kita menutup lebih luas untuk lesinya. Kemudian ini direkomendasikan untuk penambahan disampaikan adalah pada pasien dengan acute type A aortic dissection dengan primary tear-nya berada di distal aortic arch yang disseksinya meluas ke retro. Kemudian complicated acute type B aortic dissection juga dikatakan memberikan hasil yang baik jika dikerjakan dengan frozen elephant trunk, dan mungkin pada Crawford tipe 1 atau 2 itu pada stage berikutnya bisa dilanjutkan untuk tindakan endovaskular, dan itu akan memperpanjang atau menambahkan landing zone proksimal yang lebih baik. Kemudian di sini juga lalu kapan kita mempertimbangkan elephant trunk atau frozen elephant trunk teknik. Jadi di sini disampaikan lebih direkomendasikan sebenarnya adalah frozen elephant trunk untuk saat ini. Namun pada beberapa kondisi frozen elephant trunk ini debatable atau tidak bukan tidak direkomendasikan, namun akan sedikit memberikan risiko sehingga lebih dipertimbangkan untuk elephant trunk. Kemudian di sini juga disampaikan pada prosedur arcus aorta dan juga thoracic aortic aneurysma ini sangat penting mungkin dipertimbangkan untuk melakukan debranching dan juga LSA revaskularisasi. Debranching ini juga ternyata apabila dilakukan itu akan mampu mengurangi kita waktu tanpa menggunakan CPB atau HCA. Kemudian sangat penting kita melakukan di sini direkomendasikan untuk apabila memungkinkan untuk rutin mengerjakan LSA revaskularisasi, di mana yang direkomendasikan adalah dengan prosedural hybrid, yaitu artinya kita melakukan tindakan secara open dan juga kombinasi dari tindakan endovaskular.
Jadi di sini disampaikan apabila pasien eh, dengan connective tissue itu tidak direkomendasikan untuk dilakukan endovaskular seperti pasien dengan Marfan atau Ehlers Dancer. Itu direkomendasikan untuk langsung dikerjakan dengan prosedur open saja. Kemudian di sini disampaikan untuk endovaskular itu rekomendasinya apabila proximal landing zone-nya atau landing zone distal dan proximal itu minimal ada 25 mm dengan diameter itu kurang dari 38 mm. Jika kriteria yang tidak terpenuhi maka tidak direkomendasikan untuk dilakukan prosedur endovaskular. Dan untuk meningkatkan keberhasilan dari TEVAR atau endovaskular ini, maka tindakan debranching tadi perlu dikerjakan agar proximal landing zone-nya lebih secure, terutama apabila kita hendak melandingkan di zona 0, 1, atau 2. Berikut adalah contoh untuk total endovascular aortic arch repair. Jadi ini uh, apabila kita akan melakukan landing pada zona 0, maka penting adanya kita mengerjakan tindakan seperti debranching. Kemudian di sini juga ada dengan menggunakan fenestrated. Kemudian di sini juga disampaikan dalam ada pertimbangan alternatif approach apabila kita tidak mampu pada kondisi di mana pasien unstable hemodynamic atau pada kasus yang urgent sifatnya, maka ada rekomendasi untuk menggunakan parallel graph. Parallel graph ini bisa dengan chipney, snorkel, atau sandwich. Namun di sini Galen ini menyampaikan apabila pasien bisa dikerjakan sifatnya rutin atau elektif, maka sebenarnya penggunaan alternatif approach seperti parallel graph ini tidak direkomendasikan. Lebih direkomendasikan untuk menggunakan lab ke frozen dan ditambahkan prosedur endovaskular berikutnya. Jadi untuk di sini untuk ringkasan dari jurnal ini ada 10 poin yang harus dipertimbang, yang bisa menjadi suatu pertimbangan kapan kita memilih endo dan kapan kita memilih open. Endo ini seperti yang disampaikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah proximal landing zone, distal landing zone, dan juga kondisi dari aortanya. Apabila aorta highly calcified, kemudian ada floating thrombus, maka tentu tindakan endo akan lebih berisiko dibandingkan tindakan open. Jadi di total itu pastial. Jadi dia tidak customize yang jadi
ini kami sudah tahu ya, kita terus di media tahu tahu itu juga kan ya itu ya itu dia masih itu yang bisa itu kenapa pada itu kalau saya akan jadi apa itu kan itu sudah ini ada salah gitu loh. Jadi itu ada dari situasi yang dapat karena tadi tadi bisa dan kita kan jadi ya terus ya maka gitu ya ini kalau belajarnya begitu gitu loh. Jadi ini dengan satu hari ini setengah jam udah selesai kan harga pada tadi mengatakan harusnya kelasnya itu jadi ya jadi kenapa jadi kan secara itu jadi karena itu bisa
basicnya itu dan dia pasti dari itu apa itu adalah variasi fisik pada itu tidak dekat dia dia hanya kalian ada komisi itu bisa ada berbeda dengan satu psikologi karena berbagai sifat terus etik rokok itu berbeda kata psikologi dengan bentuk yang tadi sebagai kita sehingga ada yang lain itu kalau kami yang tetap nekat jadi proses penyakit pada air tadi masih berlangsung terus yang sampai kapan yang oke untuk itu itu berarti itu berapa saja tapi dia nggak tahu itu oh itu itu pernah baca nggak itu yang baca prinsipnya ya pelayanan pada pendidikan itu sampai kapan dia bisa berhenti kan bisa kita kan bisa prediksi bahwa um, mana apa itu mereka dulu apa yang dia akan berhenti proses dikentisme berhenti kapan dikentisme kan tidak mau pada kognitif disorder pada arteri itu kapan dia berhenti ini kapan ada nggak oh juga terus ada kognitif juga itu berapa dia mulai berhenti belakang sudah ada yang lihat belum nah, coba cari kognitif disorder siapa kan berapa tinggal berapa yang dia itu tepat pada itu sudah ditemukan kalau 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 si itu dia ya merokok itu kalau dia masih merokok dan semakin berlanjut tidak dia sudah berhenti merokok maka semua progres itu akan berhenti setelah berapa tahun
15 tahun. Efek pada pembuluh darah dan tari akan berhenti. Dan yang kedua, ya, pada umur berapa, ya, insiden CA paru pada semester meningkat 10 kali lebih lipat. Bila pertama sekali terpapar dengan protein tersebut. Mau sampai 25 tahun. Kenapa mau sampai 25 tahun? Karena di situ adalah perkembangannya paru. Paru akan berhenti berkembang setelah 25 tahun. Kalau orang itu di antara 0 sampai 25 tahun terpapar dengan polution daripada udara, 10 kali lebih besar orang pada periode itu tidak sebagainya itu hari sampai 5 tahun berkembang. Karena kamu kalau lihat bedakan orang yang merokok pada waktu yang masih kecil, SMP, SD, dibanding yang merokok kalau sudah usia itu ya, itu beda. Mereka juga katakan ini itu kecil. Karena saya aparin itu pada usia 40, berubah lagi. Kita saya tarik nanti itu betul dan mereka dia waktu tidak ada, itu baca. Oke, sudah ya. Saya sudah selesai dulu kelas KB. Oke, sekarang masing-masing bawa kursinya ya. Ini satu,